orang Papua bilang, kau maksud bagus, tapi kau pun cara itu. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu Sengsara ke-6 menurut urutan tata gereja pada umumnya. Dan kita akan renungkan secara khusus ayat 27. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Hari ini Minggu Sengsara yang ke-6. Pemahaman tentang penderitaan itu ada dua titik ekstrim. Titik yang satu mengagumi penderitaan, tetapi titik yang lain berusaha menghindari penderitaan. Nah, ada beberapa tokoh yang memberi pemahaman tentang apa itu penderitaan. Misalnya Henry Beecher. Dia bilang, menangis itu rahmat, sebab melalui air mata Allah membasuh mata kita supaya kita bisa melihat negeri yang tidak kelihatan. Ahli lain Harold Bosley, dia bilang penderitaan akan mendekatkan kita kepada Allah. Sebab penderitaan adalah kesempatan untuk berdoa. Seorang lagi namanya Dostoyevsky. Dia bilang, penderitaan adalah sumber satu-satunya kesadaran.
Dan seorang namanya John Dryden, dia bilang, melalui penderitaan kita mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Tapi yang kedua, ada orang yang berusaha menghindari penderitaan. Seorang namanya Lion Fenechtuanger, dia bilang begini, air mata dan penderitaan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Dia buktikan melalui prinsip orang kuat akan semakin kuat, orang lemah akan semakin lemah. Karena itu, pelajaran ini memberi kita pengertian supaya kita jangan cari-cari penderitaan dan juga jangan ciptakan penderitaan bagi orang lain. Ada dua sikap ekstrim. Sikap yang mengagumkan penderitaan, tapi ada juga sikap yang berusaha menghindari penderitaan. Ada sebuah kelompok di Timur Tengah namanya The Warriors of God, para pejuang-pejuang Allah. Mereka begitu kuat memahami bahwa penderitaan itu semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Tidak makan, tidak minum, pakaiannya cuma satu pasang, hidup di padang gurun, seringkali berdiri dengan satu kaki, atau bahkan berdiri dengan kepalanya. Semakin menderita, katanya semakin dekat sama Tuhan. Tetapi kelompok kedua sering disebut kelompok hedonis. Kelompok yang berkata bahwa hidup itu mesti dinikmati. Cintailah kenikmatan. Makan dan minum sepuasnya. Sebab siapa tahu kita akan cepat mati. Itu yang disebut hidup yang mumpung. Dan itu sekarang sedang terjadi di masyarakat modern. Teknologi modern menggiring kita untuk mengalami semuanya serba cepat. Cepat saji. Menggunakan mesin karena hasilnya banyak. Mutunya lebih baik. Waktunya cepat. Caranya mudah. Gaya hidup manusia modern lebih cepat, lebih enak, lebih mudah. Sering disebut gaya hidup instan, fast food. Tidak perlu susah-susah. Situasi-situasi ini kita sedang hadapi. Sadar atau tidak. Dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Dalam situasi macam begini, Yesus memberi perspektif yang berbeda. Ketika Yesus menghadapi penderitaan, Yesus mengucapkan kalimat ini pada ayat 27. Sekarang jiwaku terguncang. Alkitab bahasa yang terjemahan lama, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari situasi ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang.
ke dalam saat ini. Jadi ada dua ekstrim kiri yang mengagung-agungkan penderitaan sebagai cara dekat sama Tuhan. Tapi ekstrim yang lain memasuki yang disebut dunia hedonis. Aji mumpung, yang penting gua dapat sebanyak-banyaknya. Dan biasanya kelompok hedonis itu menerobos apapun. Jika orang lain terobos, dia ciptakan banyak hukum. Tapi kalau dia sendiri terobos, bagi dia itu kesempatan. Nah, hari ini dalam Minggu Sengsara ke-6 kita diingatkan firman Tuhan. Dalam ayat 27 pembacaan kita, bahwa ternyata Yesus berbeda. Dia tidak mengagung-agungkan penderitaan, tapi dia juga tidak mengagung-agungkan prinsip hedonis. Tapi dia bilang, jiwaku terharu, jiwaku terguncang. Artinya Yesus sedang mengajarkan kita untuk jangan cari-cari penderitaan. Tetapi kalau penderitaan itu datang, hadapilah. Penderitaan itu bagian dari proses pembentukan iman. Penderitaan adalah ujian untuk menguji ketaatan kita terhadap otoritas ilahi. Dan dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi kalau kita jujur melihat keadaan masyarakat modern kita, bahkan mungkin di antara kita, yang penting cepat, enak, gampang, dan orang-orang yang menghalangi harus disingkirkan. Ini yang disebut sebagai cara instan. Orang Papua bilang, kau maksud bagus, tapi kau pun cara itu. Bila penderitaan itu datang, dia tidak dicari. Tapi kalau dia datang, hadapi dengan harga yang mahal. Hadapi. Sebab penderitaan bagi iman Kristen adalah pemurnian bagaimana mata kita tertuju kepada otoritas ilahi. Yesus berkata, sebab untuk itulah aku datang. Dia punya visi penyelamatan. Dia punya misi supaya semua orang diselamatkan. Tetapi tujuan utamanya ialah Bapa dipermuliakan. Sebab manusia tidak hanya diselamatkan, tetapi mereka mesti menampakkan gambar dan rupa Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi dalam hidup kita, keluarga, gereja, masyarakat, jangan cari-cari penderitaan, apalagi ciptakan penderitaan. Tapi kalau ternyata penderitaan itu datang, hadapilah dengan cara Yesus. Dia tidak menghalalkan cara. Dia tidak mencari jalan-jalan pintas. Tapi dia bilang, biarlah Bapa dipermuliakan. Dia mengalahkan dunia. Dalam Minggu Sengsara ke-6,
Saya encourage jemaat ini. Pengalaman-pengalaman iman kita bertahun-tahun. Pengalaman iman kita bersama keluarga, suami istri. Pengalaman kita di lapangan pekerjaan dan pelayanan. Hadapilah. Kalau penderitaan itu datang. Tetapi jangan ciptakan penderitaan. Jangan cari penderitaan. Dan jangan lari jika penderitaan itu datang menghadap kita. Mengakhiri minggu sengsara ke-6 dan akan memasuki minggu sengsara yang ke-7. Ingat, Yesus sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini. Amin.